Barang-barang yang khusus sebenarnya kita logika dijual dengan keadaan begitu, dia jual, Pak. Itu Magic jar yang ada nasinya pun diangkat. Begitu mereka kembali kepada masyarakat, masyarakat mana yang bisa percaya kepada mantan pecandu narkoba, Pak? Orang yang terpapar narkoba itu punya hak untuk direhab, Pak. Sedikit yang lapor diri, Pak, kecuali sudah ditangkap, teriak-teriak pengen rehab. Datang ke BNN, didampingi keluarga, nanti ada berapa syarat yang harus kita penuhi, dan itu zero, tidak ada uang apapun, Pak. Harus semua ini. Nah, apa langkah BNN untuk menggalang semua potensi ini agar kondisi yang ini zona merah atau zona hitam kita, Pak? Zona kita sudah hitam. Ya, merah menuju hitam nih, Pak. Gimana itu, Pak, bisa apa yang dilakukan BNN? Jadi begini, Pak, kita harus bagaimana kita menekan supply, Pak. Supply, oke. Dan bagaimana kita mengurus demand, Pak. Itu strategi yang harus kita laksanakan, Pak. Nah, untuk melaksanakan strategi demand dan supply ini, kita harus menggandeng semua komponen, Pak. Kolaborasi, Pak. Karena tanpa kolaborasi, ya ini tidak bisa kita kerjakan, Pak. Karena narkoba ini diurusnya itu, Pak, dari hulu sampai hilir. Tidak bisa di hulu saja, tidak bisa di hilir saja, Pak. Menyeluruh ya? Menyeluruh ya, Pak. Nah, hulunya siapa? Bagaimana penanganan barang masuk, Pak? Berarti kita harus bersama dengan Bea Cukai, kepolisian daerah setempat, Polres, Polsek, nah, BNN, BNK yang ada di bawah jajaran, Pak. Bagaimana kita menghambat barang ini masuk, Pak? Nah, yang kedua, bagaimana kita melaksanakan mengurus demand, Pak, pemberdayaan masyarakat, Pak. Kita ajak masyarakat, dunia kampus, untuk bersama-sama untuk campaign, Pak, untuk mengajak, Pak. Walaupun mengajak ini kan tidak serta-merta, Pak. Mengajak itu kan bukan instan, Pak. Nah, mengajak itu ada proses, tapi kita tidak bosan mengajak, Pak. Mengajak lewat media, mengajak lewat berita, mengajak lewat apapun, Pak. Nah, kemarin kita sudah launching di Masjid Raya Sumatera Barat, Pak. Kita launching berkaitan dengan pencegahan narkoba melalui rumah ibadah, Pak. Pencegahan melalui rumah ibadah. Kita ini apa yang dilakukan, Pak? Nah, setelah kita podcast dengan Pak Irwan, setelah ini ketemu dengan Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat, Pak. Di Kemenak itu ada ratusan, mungkin ribuan penyuluh, Pak. Nah, itu yang kita titip, Pak, berdayakan. Kemudian saya akan ke BKKBN di Sumatera Barat, karena ada penyuluh KB, kita juga berdayakan, Pak. Agar mereka mau menginfokan, Pak. Karena kadang-kadang masyarakat tidak tahu harus lapor kemana, Pak. Mungkin anaknya kena, mungkin saudaranya terpapar. Nah, edukasi-edukasi itu yang kita buka ke masyarakat. Jadi pemberantasan dilakukan, penyuluhan dilakukan. Betul, Pak. Rehabilitasi juga, Pak, ya. Nah, Betul. ini kemarin kami dengar kawan ini agak inovasi kah? Apa ini? BNN juga memberikan rehabilitasi justru kepada narapidana. Narapidana, betul, Pak. Ini di mana sudah dilakukan? Apa pemikiran sehingga memberikan rehabilitasi kepada mereka, Pak? Baik. Orang yang terpapar narkoba itu punya hak untuk direhab, Pak. Punya hak, Pak. Itu jadi catatan kita dulu, Pak. Siapapun dia punya hak untuk rehabilitasi. Nah, kita lihat para narapidana, orang sudah divonis di lembaga pemasyarakatan, dia kecanduan narkotika. Nah, berharap begitu dia keluar, dia tidak menggunakan lagi. Nah, waktu di dalamlah kita laksanakan rehabilitasi. Apa yang dilakukan ke mereka, Pak? Ya, kita laksanakan detoksifikasi. Jadi ada namanya rehabilitasi medis dan ada namanya rehabilitasi sosial. Pak Irwan, karena ketika orang kecanduan narkotika, pasca dia direhabilitasi atau pasca dia menjalankan hukuman, apa yang hilang dari mereka? Yang hilang adalah trust. Nah, itu yang kita edukasi, Pak. Yang hilang adalah kepercayaan, Pak. Begitu mereka kembali kepada masyarakat, masyarakat mana yang bisa percaya kepada mantan pecandu narkoba, Pak? Akhirnya berdampak ke dia. Akhirnya dapat. Istilahnya, begitu dia keluar, kemudian tidak berapa lama di luar, kemudian namanya relapse, Pak, kembali pakai.
Istilahnya kita tuh relapse, kembali pakai. Kenapa mereka relapse? Karena sudah tidak ada kepercayaan dari masyarakat. Udah mampus lah situ, pakai lagi gitu. Masyarakat bilang, dia akan berpersepsi kepada masyarakat. Masyarakat mana yang temu kita, masyarakat mana yang bisa percaya sama kita. Datang teman-teman tongkrongannya yang sudah lama di luar, yang lama yang tidak percaya masyarakat. Akhirnya mereka koordinasi dan konsolidasi lagi, menganggap dirinya sampah. Udah kita ini sampah masyarakat. Kita pakai lagi deh. Nah, ini itu psikologis ya Pak, bisa. Betul Pak. Jadi sekarang perusahaan mana, PT mana, CV mana, atau lowongan kerja mana yang mau menerima mantan pecandu Pak? Langsung blacklist Pak. Langsung blacklist. Syaratnya sudah keluar Pak. Syarat pertamanya adalah bersih dari narkoba. Udah kena ada syarat administrasi Pak. Nah kalau tidak diajari secara sosial, secara mental di lapas Pak, mungkin mandiri, kita ajarkan dengan life skill Pak, kerajinan tangan, handicraft segala macam Pak. Mungkin itu bisa berdayakan mereka. Udah berapa lapas kita kerjasama ini Pak? Lapas Muaro Pak, kemudian Lapas Sijunjung, Lapas Sijunjung Pak. Dan bakal menyeluruh ini? Kita akan menyeluruh Pak. Dan di BNN sendiri Pak, di sini kita menerima juga rehabilitasi Pak. Tapi itu rehabilitasi rawat jalan Pak. Rawat jalan. Jadi jangan ada di mindset kita Pak, orang kena narkoba itu tidak mesti rehabilitasi rawat inap Pak. Ada fasilitas rehabilitasi rawat jalan. Di mana itu Pak? Di BNN Pak. Jadi 2 minggu sekali dia datang ke sini, kita konsulkan, kita motivasi. Di kantor di BNN kita? Di kantor kita ini. Ada. Jadi di sini ini ada namanya pertama compulsory, kedua volunteer Pak. Compulsory itu artinya yang tersangkut hukum, kemudian dalam pelaksanaan hukumnya kita rehab. Nah ini Pak, apa syarat-syaratnya? Mungkin ada warga kan? Ya. Aku udah kena nih. Aku pengen apa yang harus dilakukan? Datang ke BNN atau gimana? Datang ke BNN, antar keluarga, kita akan respon dengan cepat Pak. Dan tidak dihukum? Dan tidak dihukum. Wah, itu jaminan berarti. Datang ke BNN, didampingi keluarga, nanti ada berapa syarat yang harus kita penuhi, dan itu zero, tidak ada uang apapun Pak, gratis. Jadi jangan masyarakat berpikir, saya lagi masyarakat berpikir daftar, ada uang daftar, tidak Pak. Enggak. Datang ke sini, kemudian didaftarkan diri, data-data keluarga, kemudian kita laksanakan rehabilitasi rawat jalan Pak. Kita punya di sini punya dokter, punya psikolog Pak, punya dokter jiwa. Nanti kita akan konsulkan. Jadi menyeluruh Pak ya? Ya. Medisnya, psikisnya, kemudian kita kasih obat untuk detoksifikasi, membuang racun di dalam darah. Dan itu sekali lagi zero Pak, nol, tidak ada tarikan dana, anggaran apapun. Dan selama ini sudah ada yang jalan Pak? Sudah Pak, berjalan. Nah itu menarik tuh. Jadi kalau kawan-kawan yang pernah atau apalah, atau sudah merasa dan ingin pulih, silakan datang. Silakan datang ke BNN Provinsi Sumatera Barat. Nah, selagi betul ingin menyembuhkan diri, dijamin tidak diproses hukum. Betul Pak. Tapi ya sayangnya Pak, sedikit yang mau laporkan diri Pak. Kenapa? Karena masih ada mindset masyarakat, anak pengguna narkoba atau siapapun menggunakan narkoba dalam keluarga dianggap aib. Nah, ketika ini dianggap aib, ini penghalang Pak. Penghalang orang itu. Untuk pastinya itu identitasnya dirahasiakan nggak? Kita tidak publikasikan, apalagi lapor ke Antara Pak. Jangan. Bahaya. Malu nanti. Itu menarik tuh. Jadi kalau ada kena, datang aja kan. Datang, diantar keluarga, tapi datang jangan bawa sekilo sabu Pak. Itu udah proses Pak. Datang free Pak. Tapi prosesnya tetap kita cek urin dulu, kemudian kita konsulkan dulu, kita cek dulu sejauh mana yang bersangkutan itu volume penggunaannya. Bisa ringan, bisa sedang, bisa berat Pak. Masih ringan, kita konsulkan di sini Pak. Begitu sedang ke atas, kita salurkan ke Arbisanin Pak. Tempat rehabilitasi narkotika yang ada di Arbisanin Pak. Di sini di Gaduy ini Pak. Gaduy. Ya. Okay. Kita salurkan itu gratis juga Pak. Kita salurkan, prosesnya gratis juga. Tapi sekali lagi, sayang seribu sayang, sedikit yang lapor diri Pak, kecuali sudah ditangkap, teriak-teriak pengen rehab. Nah itu gimana tuh Pak? Nah itu tadi Pak, sudah ditangkap, rehab baru
teriak-teriak pengen rehab. Mestinya sebelum ditangkap, datanglah untuk kita rehabilitasi, Pak. Iya. Jadi ada berapa kemarin mahasiswa, sudah tidak usah saya sebutkan universitasnya, kemudian sebelumnya juga ada mahasiswa dan mahasiswi. Nah, jadi saya ingatkan yang menyaksikan podcast antara ini, ending dari narkotika ini adalah hedon, Pak. Ending dari narkotika ini adalah free sex. Jadi orang yang menyalahgunakan narkotika itu rata-rata free sex. Pengamatan dari BNN sendiri, dari beberapa orang, baik pasien ataupun napi yang pernah ditahan, menggunakan lama, ada perbanding badannya dulu dengan sekarang? Gitu? Oh, pasti, Pak. Pasti, Pak. Jadi, namanya zat kimia yang masuk ke tubuh yang mestinya tidak masuk, mereka gunakan itu. Pasti ya, secara fisik awalnya memang tidak ketahuan, Pak. Iya. Semangatnya, tapi lama-lama kan drop dia, Pak. Iya. Drop. Nah, itu kawan-kawan, Sobat Antara, ternyata sangat bahayanya jika sudah terdampak narkotika. Nah, mungkin ada closing statement, Pak Riki? Closing statement saya, ketika keluarga tidak melaporkan anaknya kena narkoba, berarti dia memelihara monster dalam keluarga. Jadi dia membesarkan monster dalam keluarga. Jadi untuk itu segera laporkan. Monster Bapak kan bisa paham, akan merongrong keluarga, mengerongrong ekonomi, mengerongrong kehormatan, mengerongrong semua. Yang pasti orang kena narkoba itu, penyakit yang datang ke dia itu adalah penyakit pembohong dan pencuri, Pak. Itu sudah akan otomatis, Pak. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhannya, dia tidak bekerja atau bekerjanya tidak bisa memenuhi pembelian zat, nah dia akan lakukan tindakan lain. Bukan dari sifat, Pak, dorongan, Pak, karena dia harus butuh itu. Kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan dan keinginan sangat bergabung, Pak, ya selesai dia, Pak. Jadi orang-orang yang jual-jual narkoba itu jangankan barang-barang yang umum, Pak, barang-barang yang khusus sebenarnya kita logika dijual dengan keadaan begitu dia jual, Pak. Itu magic jar yang ada nasi pun diangkat, Pak. Apapun, Pak, digadaikan. Jadi ada beberapa kasus orang tua sudah tidak tahan karena anaknya sudah utang sana, utang sini, nyuri sana, nyuri sini. Dia di samping melibas atau merongrong ekonomi keluarga juga merongrong kehormatan keluarga, Pak. Nah, itu Anda biarkan anak Anda pakai narkoba, berarti Anda memelihara monster dalam keluarga. Itu kira-kira saya, Pak. Berantara demikian diskusi singkat kita dengan Kepala BNN Sumatera Barat, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Riki Yanuarfi, tentang kondisi narkoba di Sumatera Barat dan bahayanya narkoba. Jadi sudah disepakati bahwa narkoba adalah musuh bersama, kita perangi bersama, kita berantas bersama. Ada informasi kita laporkan bersama supaya menjaga generasi muda kita selamat untuk masa depan. Dan jika ada keluarga yang mungkin diketahui sudah menggunakan apalagi kecanduan, jangan ragu-ragu, datangi BNN, rehabilitasi, dan tidak akan diproses dengan hukum. Betul. Terima kasih. Terakhirnya Pak, mari kita wujudkan Sumatera Barat bersinar, bersih dari narkoba. Bersih dari narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.